saya hormati, saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridho Allah SWT. Dari apa yang saya sampaikan tadi merupakan satu rangkaian pertemuan malam ini, ungkapan rasa syukur bahwa saya bisa bertemu teman-teman media, karena memang teman-teman media berkonfirmasi ingin bertemu dan wawancara yang terkait persoalan Partai Golkar yang ada di dalamnya adalah wakil bupati. Dan saya nggak tahu nih teman-teman apa yang mau ditanya sama saya, karena memang saya baru ada waktu untuk bisa mengundang di kediaman saya. Dan kalau yang mau ditanya, ya saya persilakan dengan hormat pada teman-teman media. Jadi Ketua, terkait dengan rekom Partai Golkar kan berarti kan ada yang terbaru tuh 2 minggu ya. Nah itu bagaimana? Dikaitkan dengan rekom kedua, saya ini adalah pelaku. Saya kan calon sebagai wakil bupati Bekasi. Dan saya melihat ada yang barangkali tidak sinkron dan miskomunikasi yang dibangun antara koalisi khususnya di Jakarta. Ketika DPRD masa jabatan, masa bakti 2014-2019 sudah terbentuk panitia pemilihan wakil bupati yang diketuai oleh saudara Yudi dari PDIP. Dan kalau melihat hasil rujukan partai sudah final, yaitu 2 nama ditandatangani oleh 4 partai koalisi dan pengusung. Dan saya sebagai calon kandidat melihat mekanisme yang sudah terbangun dan sudah didaftarkan oleh Provinsi Jawa Barat kepada DPRD yang dibahas dan juga sudah diparipurnakan, akhirnya saya mengambil langkah mundur. Kenapa? Normatif sudah ditempuh. Dan sehingga saudara Sunandar saat itu ketua DPRD sudah berkirim surat tentang 2 nama yang dimohon oleh bupati, tapi tidak kunjung datang oleh bupati. Padahal nama saudara Tuti dan Ahmad Marzuki sudah ada, yang ditandatangani oleh DPP Partai Golkar, DPP PAN, DPP Hanura, dan Nasdem Kabupaten Bekasi. Berakhir bupati tidak menyerahkan. Maka lahirlah dan dilantiklah anggota DPRD masa bakti 2019-2024. Ada perubahan nama di situ di bulan Maret kalau nggak salah, April ya, antara Tuti Dahim yang dikirim oleh Partai Golkar dan PAN saat itu. Tapi mekanisme panlih juga sudah terbentuk saat itu. Jadi saya pikir kalau produk Dewan dengan tatib dan sebagainya juga sudah lahir, tiba-tiba masuk rekom baru, saya pikir kita juga nggak menyalahkan anggota DPRD. Dan justru saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman DPRD Kabupaten Bekasi yang sudah menggelar acara pemilihan, dan saya lihat normatifnya tidak melanggar aturan undang-undang. Kenapa? Toh mereka sudah uji material di Mahkamah Agung dan di PT UN. Dan dari keputusan tersebut tidak ada satupun keputusan dalam amarnya membatalkan, menolak tentang pemilihan wakil bupati Kabupaten Bekasi. Jadi bicaranya hukum, bukan bicara cerita dari kamar ke kamar. Nah ini yang harus. Dan kalau saya melihat juga, Maksudnya dari kamar ke kamar itu apa? artinya begini, bukan ini ada
satu persoalan yang sangat luar biasa yang hanya mereka bercerita di tempat-tempat lain. Tapi lakukanlah upaya hukum, itu yang benar kan gitu. Gubernur, Kementerian Dalam Negeri harus lihat itu gitu loh. Itu kira-kira. Kalau untuk Panli ini kan sudah dengan hasil foto. Saya hari ini menyatakan sebagai kader partai ya. Saya bukan kader partai, saya sebagai orang Bekasi. Sudah 2 kali Panli itu dibentuk. Itu menggunakan APBD yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau sampai dibatalkan, mau dari mana lagi anggarannya? Terus selama ini kita sebagai orang Bekasi sibuk dipertontonkan dengan ya kan permainan politik yang barangkali ini memberikan rasa jenuh terhadap masyarakat. 40-0 saya pikir sudah real. 90% adalah suara masyarakat Bekasi yang sudah terwakilkan oleh anggota DPRD. Itu firm, tidak bisa dibantah. Fakta hukum dan realitas ada. Pak Eka, yang barangkali dia mengeluarkan argumentasi ada beberapa pasal dan undang harus diserahkan oleh bupati. Padahal barang itu waktu itu sudah diserahkan sama bupati dan teman-teman itu tahu kan sudah diserahkan. Bupatinya nggak serius untuk menyerahkan itu. Masalahnya? Ya saya melihat begini, ketika nama Tuti Marzuki belum ditetapkan, sudah keluar loh surat kedua partai Golkar, tapi Pak Eka tidak mau menyerahkan. Kan itu persoalannya. Mungkin sebelum ditetapkan Pak Eka menyerahkan, lain ceritanya. Kan gitu. Terus juga, menurut saya menyaksikan langsung apa yang terjadi dalam gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Sangat menyayangkan sikap fraksi Partai Golkar. Kenapa di wall out tapi tidak ada orangnya? Sedangkan dia ngebuka pendaftaran dia ya. Ini saya sangat menyayangkan sekali. Kalau Anda bertarung teman-teman Golkar, ada di dalam dong. Masuk. Sampaikan ini rumah Anda. Ini ruangan Anda. Jangan fraksi berkirim surat wall out dan tidak bisa mengikuti. Nggak bisa. Teman-teman saya kan bukan parlemen jalanan. Di situ harusnya bertempur, dia akan mempertahankan haknya. Kalau memang tidak sesuai dengan mekanisme. Dan yang mau diributin apa juga di Golkar. Pak Marzuki pengurus Partai Golkar, Provinsi Jawa Barat, wakil bendahara salah satunya. Tuti pengurus kecamatan. Dua-duanya kader Partai Golkar. Apa yang diributin? Justru kami sudah terbantu oleh teman-teman koalisi dan non-koalisi yang sudah memilih kader Partai Golkar. Kalau dikembalikan kepada seorang bupati, saya pernah pertemuan dengan Bupati Bekasi. Kerawang, Pak Eka tuh pengen jomblo, ngomong sama saya. Ini adalah satu persoalan yang harus diatasi oleh di atas tingkat lebih tinggi, gubernur dan juga Mendagri. Oh berarti sudah jelas ya keinginan Pak Eka udah minta bantuan sama saya, tapi beliau tidak melakukan apa yang sudah dilakukan oleh partai. Artinya nggak fair dong dengan jeda waktu yang begitu panjang dia memainkan tempo ini. Belum kita harus menyerap APBD juga harus sudah didistribusikan kepada masyarakat. Jangan bangga dengan Silva, ya kan? Nah ini kan yang korban apa? Rakyat Bekasi hari ini. Baik, Pak Haji. Tentang ricunya pilkada Wabi adalah saudara Deddy Mulyadi. Itu akar persoalannya. Dan saat itu nggak perlu digelar pendaftaran, tidak perlu dibuka kompensi apa nih? Ya buat menerima bakal calon. Cukup itu kewenangan Partai Golkar, rapat, koalisi diajak bicara, selesai. Tapi hari ini dia tinggalin semuanya. Dan sekarang apa yang terjadi? Ricuh, kisruh di dalam partai itu sendiri. Berbagai macam paksi di Golkar sendiri. Nggak utuh kekuatan, kan teman-teman lihat sendiri. Nah, ini bagaimana mengembalikan ya kan Partai Golkar. Saya jujur sebagai kader Partai Golkar yang
Sudah 25 tahun. Merasa miris. Dan saya merasa bahwa ada hal yang tidak keseriusan terhadap saudara Eka. Bupati loh ketika pemilu legislatif kursi 10 jadi 7, turun 3. Ini kan persoalan. Nah ini yang harus juga bagaimana beliau harus serius dengan Golkar. Gitu teman-teman. Terus tanggapan Pimpinan saya, Ketua Umum Partai Golkar, Pak Insinyur Hairlangga, yang beliau juga sibuk dengan Menko-nya. Beliau nggak utuh tahu Bekasi seutuhnya. Mungkin ya, coba tanya dengan tokoh, dengan masyarakat, dengan stakeholder, dengan media lah, ya kan gitu. Apa sih yang terjadi terhadap Golkar Bekasi? Teman-teman tahu semuanya. Nah ini juga menjadi perbaikan gitu loh. Buat saya sebenarnya nggak perlu ada konflik, ya kan. Pak Marzuki, pengurus Partai Golkar, salah satunya sebagai wakil bendahara, kader Partai Golkar. Di sayapnya beliau adalah kader Koskuro, apalagi, dan sudah dipilih oleh 40 orang. Sekarang kalau berkoalisi, Golkar 7, yang sudah keluar PAN 3, Nasdem 1, 11. Yang milih beliau kemarin 40 orang. Itu adalah representatif daripada mewakili masyarakat. Kepercayaan yang luar biasa. Dan kenapa persaingan juga 2 nama? Saya nggak pernah dilibatkan sebagai calon kandidat wakil bupati. Kan ini masalahnya. Daftar hilang, tiba-tiba muncul 2 nama. Siapa yang ya tadi yang bertanggung jawab? Saudara Deddy Mulyadi. Izin Pak Haji, berarti perpolitikan di Bekasi ini ada yang Golkar kalau bisa harus degradasi. Yang sekarang 7, mungkin besok bisa dibikin 5. Ini sedang diciptakan. Tapi seorang leader, pemimpin harus berani menjawab itu, mengembalikan lagi kepercayaan itu. Ini kan diobok-oboknya luar biasa. Ini kan ada dalam tanda kutip mereka yang bermain elit korban secara materi, termasuk saya. hari itu siapa sih? Partai lah, ya kan? internal partai. Internal partai. Mungkin hari ini beliau tenang, ketawa ke TV di mana-mana, tapi ingat, ini negara hukum. Saya Amin Fauzi yang pernah dirugikan secara mati nggak akan diam. Termasuk rekan-rekan saya yang sudah berkontribusi. Saya akan kejar itu. Intinya seberapa parah sih Pak Haji perpecahan di Golkar? Saya rapat tentang formatur. Eka bicara sama saya. Ini saksinya saudara Son Haji, saudara Budi Harta, saudara April, ada dari ASN, saudara Edi Kelabang. Iya kan? Ada dari ASN juga Pak, masuk ke dalam internal partai. Saudara Eka tidak mau dengan Tuti. Saudara Eka tidak mau menerima Mutada. Maunya dengan siapa sekretaris? Son Haji. Ya kan? Kan saya bertahan dengan komitmen bahwa sekretaris saudara Mutada. Ini udah 3 paksi di sini. Enggak, maksudnya gini Pak Haji. Dengan Kesepakatan hal itu. Saya punya datanya. Artinya apa? Jujur. Eka adalah orang yang tidak menginginkan itu jadi sekretarisnya. Saya akan bertanggung jawab itu. Walaupun sekarang faktanya jadi sekretaris. Kan itu. Kan awalnya memang nggak mau. Dan kita udah punya draft susunan. Dari mulai saudara Eka, ketua, sekretaris Son Haji sampai bawahnya. Kita ada dibuat oleh tim. Saya kan sudah berapa kali tegur Eka. Ini jangan disalin saya sebagai formatur ya. Pak Eka, kapan nanti bang?